Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Kami akan membuat video percakapan mengenai kucing untuk supervisi akademi. Dan perkenalkan, saya sendiri Anja Jaya SPD dari SMP Negeri 8 Lais, dan rekan saya Harli Berlian dari SMK Negeri 1 Lawetan. Dan rekan saya berikutnya Romi Yuli dari SMP Negeri 1 Sekayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Anja, gimana kabarnya hari ini Pak Anja? Alhamdulillah Pak Heri, kabar saya hari ini baik-baik saja. Gimana dengan Pak Heri hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Anja. Baik Pak Anja, sebelum kita melakukan Pak Anja melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Anja. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang uji penilaian kita pada kegiatan pada hari ini. Baik Pak Anja, pada kita kali ini coach dan coach akan kita nilai sesuai dengan penilaian. Apabila sesuai dengan kita atau belum Pak Anja. Kemudian bagaimana Bapak membuat pertanyaan pada coach Pak Anja nanti pada waktu nanti. Bagaimana coach merespon tersebut atau menanya pertanyaan dari coachnya. Ya. Jadi Pak Anja, dan jangan lupa nantinya Pak Anja sesuai dengan prinsip coaching yang di atas tadi sudah jelaskan Pak Anja, ya. Kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan kompetensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Anja yaitu yang pertama Pak Anja, ya, kompetensi apa yang Pak Anja kembangkan pada hari ini Pak Anja, pada kali ini. Baik, terima kasih Pak Heri. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kucing kali ini Pak Heri, yang pertama itu princess, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang benar. Oke, baik Anja. Selanjutnya pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Anja, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Anja dalam proses nanti pada saat pelaksanaan ini. Baik Pak Heri, indikator yang saya akan kembangkan pada proses kucing kali ini itu yang pertama, bagaimana kucing saya itu dapat menemukan ide atau langkah atau cara dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Oke, bagus sekali Pak Anja. Jadi mohon diterapkan Pak Anja, ya. Baik Pak Anja, demikian dulu yang pra-persepsi kali ini Pak Anja. Silakan nanti Pak Anja untuk melakukan coaching terhadap coachnya. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Nanti Pak Anja silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Romi, apa kabarnya hari ini Pak Romi? Waalaikumsalam Pak Anja, kabar hari ini baik. Gimana kabarnya Pak Anja hari ini? Alhamdulillah Pak Romi, hari ini kabar saya baik-baik saja, semangat yang bagaimana yang Pak Romi sendiri. Sebelumnya Pak Romi, dengar-dengar Pak Romi ada yang mau diceritakan. Pak Romi, apa ada masalah di Pak Romi? Iya Pak Anja, saya ini sebenarnya memang ada sedikit masalah. Masalah saya ini tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Namun ini mengganggu sekali pemikiran saya, kemudian mengganggu sekali waktu saya tidur Pak Anja. Jadi saya ini mau menceritakannya dengan siapa ini? Kebetulan ada Pak Anja. Oh iya Pak Romi, kelihatan Pak Romi memang saya lihat itu nampaknya memang masalah. Namun di sini sebelum kita berbicara mencari solusi dari permasalahan Pak Romi, tentunya apa tujuan Pak Romi nantinya yang akan dicapai setelah kita melakukan pembicaraan ini Pak Romi? Saya berharap Anja akan mendapatkan ketenangan. Setelah saya bercerita dengan Anja, saya akan mendapatkan ketenangan, dan besar harapan saya meringankan beban pikiran saya.
Itu harapan saya. Oh, baik. Tadi saya tangkap salah satu keinginan Pak Romi adalah mencapai ketenangan. Mungkin ada lagi Pak Romi selain daripada ketenangan yang ingin Pak Romi capai seperti itu. Iya Pak Anja, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah-masalah ini. Karena ini sangat mengganggu sekali aktivitas. Baik Pak Romi, ngomong-ngomong, boleh Pak Romi ceritakan secara detail apa sih permasalahan Pak Romi? Begini Pak Anja, pada waktu itu Pak Anja ingatkan ibu kepala sekolah itu mensupervisi saya. Nah, kebetulan hasil supervisinya saya itu ditegur beliau. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa saya masih tidak menggunakan buku teks dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu itu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh. Lalu bagaimana tuh Pak Romi respon daripada ibu kepala sekolah tentang hal tersebut Pak Romi? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau. Bahkan selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan beberapa sumber bahan. Biasanya dari buku, kemudian referensi dari perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang keberatan. Oh, jadi begitu Pak Romi masalahnya. Kalau begitu, izinkan saya nih Pak Romi bertanya, selama ini kira-kira apa saja yang dapat Pak Romi lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu Pak Romi? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Saya juga menayangkan video-video yang bersifat video pembelajaran yang interaktif, kemudian dan menyenangkan. Begitulah. Ngomong-ngomong Pak Romi tidak menggunakan buku teks tadi Pak Romi ya? Ya, menurut saya Pak Anja, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup baik, memudahkan para murid, kemudian murid-murid juga termotivasi, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian soal output deh Pak, bagaimana hasilnya saat Pak Romi mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Misalkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar Pancasila murid itu kan berbeda-beda nih, atau beragam Pak Romi ya. Dan belajarnya pun juga tentunya berbeda-beda pula itu Pak Romi. Oh iya betul Pak Anja ya. Kenapa saya tidak kepikiran seperti itu ya? Selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang. Nah itulah Pak Romi ya, pentingnya kita menggunakan buku teks Pak Romi ya. Tentunya sebagai sumber belajar, mungkin harapan ibu kepala sekolah juga itu sama seperti itu, supaya Pak Romi menggunakan sumber belajar seperti buku teks itu Pak Romi. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya Pak Romi, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak Romi? Ya terima kasih Pak Anja. Terus terang setelah saya bercerita dengan Pak Anja, perasaan saya sudah merasa agak tenang, kemudian nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak Anja. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah itu juga merasa kepikiran. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Romi merasa sedikit masih mengganjal tadi Pak Romi? Begini Pak Anja, sebetulnya yang masih tidak
kurang nyaman di hati saya itu adalah ketika ibu kepala sekolah itu menyampaikannya kepada membicarakan hal itu pada saat rapat. Jadi saya agak merasa kurang enak begitu, rasa malunya ada begitu Pak. Jadi begitu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan nih Pak Romi, yang membuat Pak Romi merasa tidak nyaman tadi itu pada saat profesi ya Pak Romi ya. Karena Pak Romi tadi itu menggunakan buku teks, tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar Pak Romi ya. Dan ketika ibu kepala sekolah memperingatkannya kepada Pak Romi memberikan argumen. Hal itu membuat ibu kepala sekolah merasa tersinggung ya Pak Romi ya. Iya Pak, kira-kira saya harus bagaimana Pak? Jadi begini Pak Romi, kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Romi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Mungkin jika nantinya misalkan ibu kepala sekolah memanggil Pak Romi, baiknya Pak Romi sudah siap untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, yang permasalahan yang terjadi Pak Romi ya. Dan saya yakin Pak, pasti ibu kepala sekolah beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang baik, tentunya hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Romi dalam melakukan pembelajaran nanti Pak Romi. Ya, mudah-mudahan ya Pak Anja ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini Pak Romi, lalu apa rencana Pak Romi selanjutnya? Iya Pak Anja ya. Saya berniat menemui beliau untuk bercerita hal ini. Kemudian mungkin beliau masih ada solusi untuk memberikan solusinya. Terus Pak Romi, bagaimana nih Pak Romi proses kegiatan mengajar Pak Romi selanjutnya Pak Romi? Iya Pak ya, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks dalam pembelajaran, dalam mengajar kemudian Pak ya. Dan saya akan juga mencari berbagai sumber dari pelajar itu, seperti saya menayangkan video, kemudian mencari video-video yang interaktif. Pokoknya menyenangkan para siswa. Subhanallah, luar biasa Pak Romi tadi menggunakan video-video interaktif kan, kemudian tentunya pembelajaran yang menyenangkan kata Pak Romi ya. Kemudian Pak Romi langkah penyelesaian yang Pak Romi ambil itu sudah sangat baik itu Pak Romi, tentunya saya setuju dengan ide itu Pak Romi. Wah, alhamdulillah ya Pak ya, syukur Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa lega, kemudian permasalahan ini sudah teratasi. Apalagi sudah berurusan dengan atasan ini, rasanya kita agak takut ya Pak ya. Nanti malah bertambah parah ini. Setelah saya bercerita ini, alhamdulillah perasaan saya sudah lega. Syukur alhamdulillah, saya juga merasa lega Pak. Pada akhirnya Pak Romi telah menemukan permasalahan, telah menemukan langkah atau cara dalam penyelesaian dan sudah membuat komitmen untuk menjalankan rencana Pak Romi. Adakah Pak Romi batasan waktu yang akan Pak Romi lakukan nantinya Pak? Iya Pak, mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi nih Pak ya. Tetap. Iya Pak ya, mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi. Dan ke depan dalam proses pembelajaran, kegiatan belajar ini saya akan mengajar siswa sesuai dengan kurikulum, dan saya akan membuat pembelajaran ini yang berdiferensiasi. Wah, mantap sekali itu Pak Romi, kalau Pak Romi sampai membuat pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Romi ya. Terima kasih Pak Romi. Lalu selanjutnya Pak Romi, kira-kira dukungan apa yang Pak Romi butuhkan dalam melaksanakan rencana tadi atau komitmen yang Pak Romi buat tadi? Nah, terkait dengan masalah ini Pak, saya juga akan masih dalam berpikir, kemudian saya akan berkoordinasi dengan sesama
komunitas guru dan tetap bersama teman-teman guru yang serumpun ya, yang mengajar mata pelajaran informatika ini, sehingga dan barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini itu yang bagus sekali nih Pak Romi. Semoga nantinya semuanya dapat segera terlaksanakan dan dapat direalisasikan. Mudah-mudahan Pak Romi dengan kawan-kawan Pak Romi, dengan rekan-rekan kerja Pak Romi dapat melakukannya dengan baik. Baik, terima kasih Pak Anja atas kesempatannya saya bercerita ini. Terima kasih ya Pak ya, semoga kita sukses. Baik Pak Romi, sebelumnya saya tanya lagi ke Pak Romi. Sekarang kapan kiranya Pak Romi dapat melaksanakan rencana Pak Romi tadi? Saya akan secepatnya Pak mengeksekusi ini, Ya. kemudian secepatnya saya akan berkoordinasi dengan guru kepala sekolah mengenai masalah ini. Hebat, pastinya rencana Pak Romi mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Mungkin selanjutnya Pak Romi, saya akan mendengarkan kabar dari hasil daripada rencana Pak Romi tadi. Baik Pak, nanti saya secepatnya akan saya kabarkan. Terima kasih ya Pak. Oke, sama Pak Romi. Nanti kalau ada perlu telepon lagi Pak Romi. Siap Pak Anja. Assalamualaikum Pak Anja. Waalaikumsalam Pak Herli. Pak Anja tadi sudah melakukan proses pitching dengan pitchingnya Pak Anja. Setelah saya lihat dari proses tadi, alhamdulillah proses pitching Pak Anja dengan Pak Romi tadi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kita. Kemudian Pak Anja, setelah saya perhatikan dari proses tadi, ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anja, yaitu pasca observasi. Tadi kan sudah saya tanyakan sebelum observasi ini, observasinya Pak Anja ya. Setelah Pak Anja melakukan proses coaching tadi, indikator apa yang sudah tercapai pada saat proses coaching tadi Pak Anja? Setelah saya melakukan proses pitching tadi itu Pak Herli, indikator yang sudah tercapai di sini saya sudah melakukan percakapan dengan alur kita Pak Herli, di mana saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Dan juga di sini saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga kunci saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Pak Anja. Benar Pak Anja, dalam proses coaching tadi saya lihat Pak Anja sudah menggunakan prinsip coaching itu yang mana isinya proses, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir Pak Anja tadi pada saat proses sudah menggunakan pertanyaan interogasi. Kemudian Pak Anja, setelah proses coaching tadi, menurut Pak Anja, kompetensi apa yang perlu Pak Anja tingkatkan, yang perlu Pak Anja tingkatkan atau kurang dari Baik Pak Heri, terima kasih. Dari proses coaching yang barusan saya lakukan, itu yang perlu saya tingkatkan atau saya kembangkan itu, yang pertama saya terus belajar memahami bagaimana saya menggunakan alur kita dengan selektif. Kemudian saya tentunya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga kunci saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang kunci saya hadapi, dan juga tentunya kunci saya dapat melaksanakan rencananya dengan baik. Oke, terima kasih Pak Anja atas waktunya. Sama-sama Pak. Oke Pak Anja, pokoknya semangat terus Pak Anja. Pokoknya yang semangat. Pokoknya kedepannya semoga Pak Anja bisa melaksanakan ini semua dan tentunya lebih baik lagi. Terima kasih. Baik Pak Anja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video percakapan kucing kami untuk Supervisi Akademi. Semoga bermanfaat dan Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan.